Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ari Pramana Effendi, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang bahasa pemrograman C++. Nah, sebelum ke pembahasan tentang materi program C++, di sini saya telah berada di Tinkercad. Kalian bisa cari di Google Chrome, cari Tinkercad. Nah, Tinkercad ini yang dimana adalah platform berbasis web yang fungsinya itu dapat membuat simulasi elektronika menggunakan komponen seperti yang berada di layar ini. Ada Arduino, terus breadboard, terus ada yang LED, resistor, dan lain-lainnya. Dan di sini saya akan menjalankan lampu LED ini, juga tombol tekan, yaitu press button ini. Nah, di sini saya telah membuat rangkaiannya ya teman-teman, yang menggunakan Arduino, terus breadboard. Di sini ada resistor, lampu LED, push button, dan kabel jumper. Dan saya menggunakan sumber VCC sebesar 5 volt di sini ke arah positif dan GND ke negatif. Lalu yang lainnya yaitu terdapat pin 6 ini menghubungkan lampu LED ke resistor dan pin 4 pun seperti itu ternyata. Nah, di sini ada kodenya. Nah, di kanan sini kan tadi terdapat beberapa baris kode yang telah saya buat menggunakan bahasa C++. Terdiri dari dua fungsi. Ini fungsi pertama dan ini fungsi kedua. Jadi dapat dikatakan pemrograman itu dapat dilakukan dengan menggunakan sistem hardware ataupun microcontroller. Sini mungkin saya akan sedikit membahasnya, yaitu pada fungsi pertama tadi void setup, ini pin mode 4 ya, ini menjadi outputnya, terus pin mode 6 menjadi input. Jadi untuk void loopnya if digital rate 6 sama dengan 91. Nah, digital rate zona 4 high. Nah, jika if terus ini else digital rate 4 low. Ini bisa start simulasi, kita contohkan. Ini kita tutup dulu. Nah, di sini ketika press button akan menyala teman-teman. Seperti itu. Nah, kita ulangi lagi. Tuh, jika kita pencet tekan lama akan menyala lampu LED, kita lepas lampu LED tidak akan menyala. Jika kita pencet klik punya 3 kali, lampu pun seperti menyala seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin sini saya akan mencoba menjelaskan tentang blog developer. Kalian bisa langsung cari lagi di Google Chrome dan kalian men-search dan mencari Blockly developer. Nah, yang dimana Blockly ini adalah library yang bersifat open source dari Google untuk membuat visual programming. Di sini kan ada tulisannya juga. Library Blockly menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi Anda yang menyajikan konsep coding sebagai blok saling terkait. Alat ini menghasilkan kode bersih dalam bahasa yang Anda ingin dan memungkinkan blok custom yang disesuaikan dengan aplikasi Anda. Di mana sini ada set count to 1
yang akan mengulang repeat while count lebih kecil daripada 3, terus ngeprint jika benar, hello world jika salah, jika terus ada set count to set plus, jadi menambah itu. Ini di window alt-nya akan mengucapkan hello world, terus count-nya akan menambah 1 dari hasil count ini. Jika tidak lebih dari 3, tidak lebih sama dengan dari 3, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, tadi kan kita sudah mencoba dalam Tinkercad dan Blockly Developer. Sini saatnya ke materi pembahasan pemrograman C++, di mana proses pemrograman itu ada beberapa tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di mana tahap 1 adalah problem solve, yang menyelesaikan masalah atau tantangan. Tahap kedua itu ada algoritmanya, yang mana membuat algoritma untuk menangani masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah tahap 3, yaitu kode, yang dimana proses pembuatan kode untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan proses pemrograman tahap satunya. Nah, di sini ada ilustrasi, yaitu membuat program dengan efisien dengan cara memecah menjadi langkah-langkah kecil sampai dapat melihat solusi dengan mudah. Ini jadi di gambar yang kotak besar ini adalah suatu masalah. Kita akan pecahkan jadi beberapa terlebih dahulu. Nah, dari beberapa masalah yang sudah dipecahkan, kita pecahkan lagi agar agar lebih mudah melihat permasalahannya dan dapat mencari solusinya juga akan lebih mudah, seperti itu teman-teman ya. Nah, pada konsep dasar inti C++ itu terdapat variabel dan tipe data, terus ada input ataupun output, terus ada struktur kontrol, fungsi, pointer, OOP, dan memori manajemen. Nah, cara menulis kode dengan teratur dengan menggunakan nama variabel yang jelas, lalu menggunakan indentasi konsisten, lalu hindari kode berulang, pisahkan kode dalam fungsi, lalu gunakan komentar seperlunya, dan gunakan count. Nah, materi selanjutnya itu ada OOP ya teman-teman, atau bisa disebut dengan Object Oriented Programming, yang dimana itu adalah suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek, struktur data yang menghubungkan data dan fungsi. Jadi, daripada hanya menggunakan fungsi dan prosedur, OOP memungkinkan kita untuk mengelompokkan data dan perilaku dalam satu unit yang disebut dengan objek. Setelah itu ada STL. Nah, STL pada C++ adalah singkatan dari Standard Template Library, yaitu kumpulan kelas dan fungsi template yang menyediakan struktur data dan algoritma yang dapat digunakan kembali, containers, seperti vektor, list, map. Nah, algoritmanya seperti sort, find, dan interior yang berfungsi untuk mengakses elemen di dalam container. Selanjutnya, materi tentang template. Ya, template itu adalah dasar dari pemrograman genetik di C++, teman-teman. Sebagaimana yang kita tahu, bahasa yang sangat identik, ya diketik C++ mengharuskan semua variabel memiliki jenis-jenis tertentu, baik secara eksplisit dideklarasikan oleh programmer atau disimpulkan oleh kompilator. Namun, banyak struktur dan algoritma dalam algoritma data terlihat sama tidak peduli.
jenis apa yang mereka operasikan. Template memungkinkan Anda menentukan operasi kelas atau fungsi dan membiarkan pengguna untuk menentukan jenis konkret ya apa yang harus dikerjakan operasi tersebut. Materi selanjutnya ada IoT dan hardware. Nah, dalam konteks IoT dan hardware pada C++ sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada Arduino ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul, komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, Wi-Fi, MQTT, di mana kombinasi konsep OP dan kekuatan STL dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan pastinya mudah dikembangkan. Oke, mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke pengkodeannya ya. Kita sudah ada di dalam Visual Code. Di sini saya sudah membuat yang namanya file baru. Tapi di sini terdapat kata harus menginstal C++ ekstensi. Jadi kita akan menginstal terlebih dahulu ya teman-teman. Sini kalian ke extension yang ada di sebelah kiri atas, lalu kalian tulis C++, kalian download aja ini yang paling atas, kalian install. Nah, ini sudah terinstall. Terus untuk menjalankan bahasa C++ ini juga kita harus membutuhkan ekstensi kode runner. Kalian tulis saja kode runner. Nah, di sini kalian install juga kode runner seperti saya. Oke. Oke, sudah terinstall. Nah, di sini selanjutnya kita mengikuti caranya. Kita sudah mendownload C++, terus setup environment, cek. Terus cara ceknya yaitu dengan G++ version. Kalian ke CMD, kalian tulis seperti ini. CMD ke command prompt, kalian tulis G++ version. G++ version. G++ is not required internal external. Nah, berarti kalian mengikuti langkah-langkah selanjutnya ini yaitu install compiler karena tadi belum terinstall compilernya. Nah, di sini ada karena kita menggunakan Windows, di sini kalian bisa memencet antara atas dan bawah. Kita mencet yang bawah ini. Lalu kita scroll ke bawah sampai kalian melihat dan ini, terus kalian klik direct link to the installer. Dan setelah kita udah mengklik direct link to the installer, di sini sudah terdownload ya. Kita langsung klik saja. Next, kita ini, terus next lagi, kalian klik next lagi, next. Sini saya akan terjadi installing ya teman-teman.
kan tadi kan saya skip dari proses instalnya agar tidak menunggu waktu lama kalian untuk menunggunya. Di sini sudah terinstall. Jadi kita klik finish. Oke, di sini kita mengikuti saran selanjutnya yaitu di terminal install Manjiwi, terus kalian running dengan komen yang seperti ini. Kita klik ini aja untuk menyalin langsung. Terus kita langsung saja salin di sini. Klik kanan, paste. Oke, terus kita enter. Yes. Oh. Searching group PPC warning default. Oke, kalau ada muncul seperti itu, kita salin. Ini kita klik kanan. Oke, kita enter. Nah, tuh kita perbesar. Sip. Kita mempunyai 13 members di grup. Dan kita klik enter kembali. Di sini package ada 52 dari ini. Dituliskan project with installation. Kita klik Y untuk yes. Klik. Dan ini akan terjadi lagi proses install. Di sini kita akan menunggu sampai semua terinstall, teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya udah mengangkat videonya agar lebih cepat. Di sini sudah uh, terdownload semua. Untuk itu selanjutnya seperti yang ada di sini, kita mengikuti langkah-langkah selanjutnya, yaitu untuk senyumin ini kita salin aja yang di sini, salin. Itu kalian ke environmental variable. Kalian di sini klik ini, terus kalian klik patch, klik 2 kali. Di sini kalian menambahkan baru ya. Kalian klik new, terus salin yang tadi sudah di copy. Setelah itu oke. Lalu klik oke kembali, teman. Oke. Terus kita cek CMD lagi. CMD ya, cek CMD dan kita akan mencek GCC, G++ dan GDB version. Kita klik CMD akan buat GCC version. Apakah sudah terinstall? Oke, betul. Terus setelah GCC kita G++ tulis G++ version
Oke, betul juga. Lalu selanjutnya yang terakhir ada GDB. Oke, semua sudah terinstall. Oke, semuanya. Kita akan lanjutkan karena tadi kita sudah eh, berhasil menginstal Copilot ya. Pada kali ini berarti kita akan menjalankan suatu kode di ini. Jadi kita langsung saja saya akan mencoba membuat kodenya. Nah, oke, di sini kan saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada line merah, garis merah di pada ini yang pertama. Di sini kita akan menginikan dengan cara ini seperti ini guys. Coba. Nah, ini tidak bisa. Jadi kita harus menginikan ini. Nah, oke guys. Tadi kan eh, ada beberapa. Yang pertama error dalam line merah di garis bawah ini pada pertama itu artinya kalian jika itu artinya kalian belum mendownload C++ di ekstensi di sini. Terus juga kalian harus juga mendownload kode runner dari kode runner ini dan ekstensi. Setelah itu tanda merah yang ada di sini segaris ini akan hilang. Oke, sini include using name, paste, std, nanti intergen main. Jadi kita akan memasukkan, kita akan menginput si x-nya itu. Nanti misalnya kita input angka 10. Jadi sini awal itu program akan memberikan kata hello world, terus disuruh kita menginputkan angka, terus kita masukkan angkanya misalnya 10, lalu akan menjawab angka yang Anda input adalah 10. Agar lebih jelasnya, saya akan langsung menjalankan program ini. Menjalan. Nah, sini ada muncul hello world, terus kita disuruh menginputkan angka. Misalkan di sini kita menginputkan angka 9. Nah, langsung akan dijawab angka yang Anda input adalah 9. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya coba. Nanti akan ada percobaan selanjutnya di next video. Jadi tonton terus sampai next selanjutnya. Dadah.